Menikah adalah salah satu sunnah Rasul yang bernilai pahala tinggi. Kewajiban menikah bagi umat Muslim juga telah dijelaskan dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Namun tentunya menikah juga tidak boleh dilakukan asal-asalan. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan demi terciptanya kebahagiaan kehidupan setelah menikah. Salah satunya perkara memilih jodoh. Seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita, sebaiknya mempertimbangkan 4 kriteria, yakni agama, nasab, kecantikan, dan harta. Namun yang paling utama adalah memilih berdasarkan agama yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya perempuan dinikahi karena 4 faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Nasai, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di samping agama, akhlak juga sangat penting untuk diperhatikan. Seorang wanita yang memiliki akhlakul karimah insya Allah dapat menjaga suami dan anak-anaknya secara baik. Pertengkaran juga bisa diminimalisir. Dengan demikian nantinya bisa terwujud keluarga sakinah dalam Islam, keluarga harmonis menurut Islam, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Berikut tipe wanita yang tidak baik untuk dinikahi. Janganlah kalian menikahi 6 orang perempuan berikut ini: Ananah, Mananah, Hananah, Hadakah, Barakah, dan Syadakah. Untuk itu hindarilah beberapa tipe kaum perempuan berikut ini. Ananah, yakni perempuan yang banyak mengaduh dan mengeluh, ia mengikat kepalanya setiap saat. Menikahi perempuan yang sering sakit atau pura-pura sakit tentu tidak mengandung kebaikan. Mananah, yakni perempuan yang mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suaminya, ia mengatakan, aku telah berbuat begini dan begini demi dirimu. Hananah, yakni perempuan yang menyayangi suami orang lain, atau menyayangi anak dari suami sebelumnya, sehingga mengabaikan hak suaminya yang sekarang. Hadakah, yakni perempuan yang suka melirik segala sesuatu, sehingga ia menginginkannya dan membebani suami untuk membelikannya. Barakah, mengandung 2 makna. Pertama, perempuan yang sepanjang hari memoles dan merias wajahnya agar wajahnya memukau. Kedua, perempuan yang sering mencacat makanan. Syadakah, yakni perempuan yang banyak bicara alias cerewet. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis dengan sanad hasan, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak berceloteh. Orang-orang yang gemar berbicara dan al-mutafaihikun. Orang berkata, wahai Rasulullah, kami mengetahui siapa itu orang-orang yang banyak berceloteh dan gemar berbicara. Lantas siapakah al-mutafaihikun itu? Beliau bersabda, yaitu orang-orang yang sombong. Terdapat sebuah ungkapan, ada 4 perempuan yang tidak layak dinikahi, yakni muhtaliyah, mubariyah, ahirah, dan nasyis. Muhtaliyah, yaitu perempuan yang meminta hulu setiap saat tanpa ada sebab. Mubariyah, yakni perempuan yang suka membanggakan diri dengan perantaraan perbuatan orang lain dan membanggakan hal-hal keduniaan. Misalnya, membanggakan karirnya di kantor begini dan begitu. Ahirah,
yakni perempuan fasik yang dikenal memiliki pria idaman lain atau selingkuhan. Perempuan inilah yang disebut dalam firman Allah. Dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Quran Surah An-Nisa 25. Nasyis, yakni perempuan yang merasa lebih tinggi atas suami, baik dalam hal perbuatan maupun perkataan. Nasyis artinya bagian tanah yang tinggi. Juga, tidak pantas dinikahi perempuan yang sering marah, banyak bicara, dan berani kepada kaum laki-laki. Yaitu perempuan yang terbiasa masuk dalam komunitas kaum laki-laki dengan dalih keberanian etika dan kuatnya kepribadian. Perempuan seperti ini hanya akan mendatangkan kesedihan, kedukaan dan bencana bagi Anda. Jauhi pula perempuan yang berakhlak buruk. Sungguh, ia akan memenuhi rumah dengan kesedihan, kedukaan, kegelisahan suami, kerisauan dan bencana rumah tangga. Wanita yang suka mengingat kejelekan orang lain. Sebaiknya hindarilah menikahi wanita yang bersifat pendendam dan suka mengingat kejelekan orang lain. Wanita dengan karakter demikian cenderung melupakan kebaikan-kebaikan suami. Dan yang diingat hanyalah keburukannya saja. Sifat ini bisa menghapus harapan rumah tangga bahagia dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Diperlihatkan neraka kepadaku. Ketika itu aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita." Seseorang bertanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Rasulullah menjawab, "Mereka kufur kepada suami dan tidak berterima kasih atas kebaikan yang diterimanya. Walaupun sepanjang masa engkau telah berbuat baik kepada mereka, begitu mereka melihat sedikit kesalahan darimu, maka mereka berkata, 'Aku tak pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Imam Bukhari. Wanita yang suka berselingkuh. Di zaman sekarang ini wanita bermain dengan laki-laki dianggap biasa saja. Padahal pergaulan dalam Islam memiliki batasan-batasan tertentu. Wanita tidak boleh bergaul secara bebas dengan laki-laki non-muhrim, kecuali untuk urusan-urusan penting saja. Misalnya pekerjaan, aktivitas jual beli, urusan sekolah, dan hal-hal lain yang memang tidak bisa dihindari. Namun jika bergaul tanpa alasan, misalnya jalan-jalan berdua, duduk di taman, bercanda layaknya sesama wanita, bergandengan tangan, berpelukan dan sejenisnya, maka hal itu tentu dilarang. Cinta menurut Islam adalah perasaan sayang yang muncul setelah pernikahan. Menikahi wanita dengan sifat demikian bisa membahayakan kehidupan rumah tangga. Bukan tak mungkin ia akan terbawa rayuan laki-laki lain sehingga memicu perselingkuhan. Oleh sebab itu, nikahilah wanita yang baik secara agama. Wanita yang terlalu hobi berdandan. Berdandan memang tidak dilarang dalam Islam. Justru seorang wanita dianjurkan merias diri guna menyenangkan hati suaminya. Namun demikian, berdandan berlebihan juga tidak baik. Ini tidak hanya membuat wanita melupakan tugas utamanya sebagai istri, tapi juga menjurus kepada sifat boros. Selain itu, seorang istri juga tidak diperbolehkan berdandan berlebihan ketika keluar rumah, sebab bisa mengundang lirikan dari laki-laki lain. Wanita yang cerewet. Wanita memang cenderung lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki. Hal itu wajar-wajar saja. Namun apabila wanita terlalu banyak omong, atau kata lainnya cerewet, maka sebaiknya jangan dinikahi.
Cerewet di sini yang berarti dalam ruang lingkup negatif. Misalnya suka marah-marah dan mengeluh berlebihan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak berceloteh. Orang-orang yang gemar berbicara dan al-mutafaihikun." Ornak orang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mengetahui siapa itu orang-orang yang banyak berceloteh dan gemar berbicara. Lantas siapakah al-mutafaihikun itu?" Beliau bersabda, "Yaitu orang-orang yang sombong." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wanita yang bersifat kelaki-lakian. Wanita bersifat kelaki-lakian atau tomboy juga sebaiknya tidak dinikahi. Mengapa? Karena Islam melaknat wanita yang menyerupai laki-laki, begitupun sebaliknya. Selain dari itu, survei juga membuktikan bahwa kebanyakan laki-laki tidak menyukai wanita dengan karakter kasar, gagah dan berpakaian mirip laki-laki. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat muhannasin, laki-laki yang menyerupai perempuan, dan mutarajilat, perempuan yang menyerupai laki-laki. Beliau bersabda, "Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian." Maka Rasulullah mengeluarkan Fulan dari rumahnya dan Umar juga mengeluarkan Fulan dari rumahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wanita yang pemalas. Kriteria istri yang baik dalam Islam adalah yang mampu memenuhi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Menikahi wanita pemalas tidak ada artinya. Pada dasarnya laki-laki menikah dengan tujuan agar ada seseorang yang merawat dirinya. Bukan sekedar menemani. Nah, jika istri bersifat pemalas maka otomatis pekerjaan rumah jadi terbengkalai. Tanggung jawab terhadap anak-anak pun mungkin juga tidak bisa dilakukan. Wanita materialistis. Wanita matre atau materialistis juga merupakan golongan wanita yang tidak boleh dinikahi dalam Islam. Wanita dengan karakter ini bisa merugikan suami dan menghancurkan perekonomian keluarga. Selain itu, sifat boros atau menghambur-hamburkan uang juga dibenci Allah Ta'ala. Wanita yang terlalu pencemburu. Orang bilang cemburu adalah tanda cinta. Tapi ketahuilah bahwa cemburu berlebihan justru tidak baik dan bisa memicu pertikaian. Bahkan menghancurkan bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan menikah dengan wanita yang terlalu posesif dan pencemburu. Wanita yang suka mengumpat. Mengumpat merupakan perbuatan tercela. Seseorang yang suka mengumpat tidak hanya dibenci manusia lain, tapi juga dibenci Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam aku diisrakan aku telah melalui suatu kaum yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku-kukunya sendiri, maka aku berkata, 'Hai Jibril, siapa mereka ini?' Jawab Jibril, 'Mereka ini adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mereka juga suka menjaga tepi kain orang.'" Hadis riwayat Abu Daud dari Anas radhiyallahu anhu. Wanita keras kepala. Wanita keras kepala biasanya sulit menerima masukan. Saat salah, ia tidak mau diingatkan. Apabila diberikan nasihat juga cenderung melalaikan. Maka itu, jangan menikahi wanita berkarakter keras kepala. Sebaliknya nikahilah wanita yang lembut hati dan baik budi pekertinya.